warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Anggraini. Saya Dian Anantia Paramita Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan cara menggunakan SDKI, NOK, Dan Nik. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama kita menentukan diagnosa menggunakan buku SDKI. Kami di sini mengambil contoh berduka. Berduka ada di halaman 182. Kita buka halaman 182 ya. Baiklah, di halaman 182 ini berduka. Definisi dari berduka itu sendiri merupakan respon psikososial yang ditunjukkan oleh klien akibat kehilangan orang, objek, fungsi, status, bagian tubuh atau hubungan. Penyebab dari berduka itu pertama, kematian keluarga atau orang yang berarti. Yang kedua, antisipasi kematian keluarga atau orang yang berarti. Yang ketiga, kehilangan seperti kehilangan objek, pekerjaan, fungsi, status, bagian tubuh, dan hubungan sosial. Dan yang terakhir, seperti antisipasi kehilangan objek, pekerjaan, fungsi, status, bagian tubuh, dan hubungan sosial. Di sini sudah ada gejala tanda mayor dan minor untuk menentukan DO dan DS-nya. Seperti DS-nya pasien merasa sedih dan pasien merasa tidak harapan. Nah, pada DO-nya kita dapat melihat pasien tampak menangis dan pasien tidak mampu berkonsentrasi. Kondisi klinis yang terkait tentang berduka seperti kematian anggota keluarga atau orang terdekat, amputasi, cedera medula spinalis, kondisi kehilangan perinatal, penyakit terminal, kanker. Yang terakhir, putus hubungan kerja. Setelah menentukan diagnosa melalui buku SDKI, kita melanjutkan untuk menentukan outcome di buku NOK. Nah, di buku NOK ini, yang pertama kita buka daftar isi bagian 4. Kita cari diagnosa yang tadi berduka. Di sini ada duka cita di halaman 607. Kita buka halaman 607. Nah, di sini sudah ada outcome untuk mengukur penyelesaian dari diagnosis berduka. Nah, di sini sudah terdapat 3 outcome untuk mengukur penyelesaian dari diagnosis berduka. Nah, dari ketiga ini kita dapat mengambil yang paling mendekati dengan kondisi pasien, seperti misalnya resolusi berduka. Nah, setelah kita menentukan outcome, kita buka lagi di daftar isi bagian 3, yaitu kita tadi mengambil resolusi berduka yang ada di halaman 511. Kita buka halaman 511. Nah, di sini sudah ada skala target outcome, dipertahankan pada skala berapa dan ditingkatkan pada skala berapa. Nah, di sini sudah ada skala outcome keseluruhan, yaitu skalanya 1 sampai 5. Dan dengan keterangan, skala 1 tidak pernah menunjukkan, skala 2 jarang menunjukkan, dan sampai skala 5 secara konsisten menunjukkan. Misalnya pada indikator 130402, pasien mengekspresikan pandangan spiritualnya mengenai kematian dengan skala 3 yang bisa dipertahankan atau ditingkatkan ke skala yang lebih tinggi. Nah, itulah tadi cara penggunaan NOK untuk menentukan outcome dari diagnosa yang telah kita tentukan tadi. Selanjutnya, untuk menentukan intervensi atau tindakan yang akan kita berikan, kita menggunakan buku NIC atau Nursing Intervention Clarification. Yang pertama, kita buka di daftar isi pada bagian 6, yaitu di sini terdapat intervensi NIC
sosial dan intelektual yakni individu, keluarga, dan komunitas dengan memasukkan keterangan yang aktual, adaptif, dan dipersepsikan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, intervensi keperawatan yang disarankan untuk menyelesaikan masalah tersebut di sini sudah terdapat seperti pendengar aktif, bantuan kontrol, dan lainnya. Kemudian kita cari mana yang paling kompeten untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pasien tersebut. Di sini kita dapat menggunakan dengan yang bersifat panjang yang ada contoh yaitu peningkatan kopi. Setelah itu kita dapat intervensi yang misalkan kita buka lagi dan pada bagian ketiga. Pada bagian ketiga sudah terdapat klarifikasinya. Kita cari yaitu peningkatan coping itu pada halaman 337. Kita buka di halaman 337. Nah, sini sudah ada peningkatan coping, kan? Nah, di sini juga terdapat aktivitas-aktivitas perawat atau yang dapat atau tindakan yang dapat diberikan oleh perawat. Contohnya di sini ada yaitu bantu pasien dalam mengidentifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang tepat. Nah, selain itu di sini juga ada yang lainnya. Sebelum kita berikan tindakannya kepada pasien, kita kolaborasikan dulu mana yang merupakan tindakan observasi secara penting maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Ini kita pilih-pilih dulu. Nah, itulah tadi cara menggunakan atau intervention clarification. Itulah tadi penggunaan SDKI SNIS dan NOM. Terima kasih telah menonton dan semoga ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With